Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Tapi pun Ya pun. Mana? selamat malam saya hormati Ketua DPD Lampung Barat DKI Jakarta, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Amal Syah Tarmizi, SIP. Yang saya hormati senior atau inisiator daripada acara khatam Al-Quran ini, Ibu Hajah Saudah Batin Akwan Syahruddin MA. Yang saya hormati koordinator program Ukhuwah Islamiyah Lampung Sai, Ibu Kak Yuniar atau Ibu Yuniar. Yang saya hormati penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mustafa Muhammad Tabrani MA. Yang saya hormati yang akan memimpin pembacaan khatam dan doa sekaligus, yakni Bapak Ustadz Haji Muhammad Dahlan SAG yang sudah hadir dua-duanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh jemaah peserta virtual atau Zoom daripada acara kita doa khatam Al-Quran plus peringatan Isra Mi'raj untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak sekali yang tidak bisa dapat kita hitung, namun nikmat kesehatan, kesempatan pada malam hari ini yang bisa membuat kita dapat bersilaturahim walaupun kita tidak langsung bertemu, tapi kita alhamdulillah dengan menggunakan alat canggih ini kita bisa bersama-sama dalam Zoom meeting ini. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita akan menerima manfaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua, sambil kita menunggu kehadiran Ketua Umum dan para jemaah sekalian yang saya hormati, karena memang waktu juga sudah malam, marilah kita bersama-sama membuka acara kita, acara doa khataman, doa bersama khataman dan Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan dengan kita membuka dengan membaca suratul Fatihah ini, acara kita diberikan kesuksesan, keselamatan, dan barokah adanya. Baiklah, Bapak Ibu, para jemaah sekalian, kita buka acara kita malam hari ini, kita baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, saya sapa dulu, selamat datang Om Anong. Ya, selamat bergabung. Alhamdulillah. Kita baca sekali lagi suratul Fatihah. Kita peruntukkan kepada orang tua kita, buyut kita, istri, suami, saudara kita, ataupun anggota Lampung Sai, Lampung yang sudah tiada. Kita berdoa mudah-mudahan yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala salah dan dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan dan luaskan kuburnya, dan insya Allah dimasukkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sekali lagi suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk diri kita sendiri, kita semuanya, baik yang telah membaca khatam Al-Quran ataupun semua anggota Lampung Sai, saudara kita, diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir maupun batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum acara kedua, saya akan sampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan sudah kita lakukan. Yang kedua adalah pembacaan doa sekaligus doa khatam yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Dahlan SAG. Selanjutnya sambutan dari penggagas acara khataman, yakni nanti ada disampaikan Ibu Hajah Saudah Batin Akwan Farudin MA. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPD Lampung Sai DKI Jakarta oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Amal Shah Tarmizi SIP. Dilanjutkan acara kelima, yakni tausiah atau ceramah agama tentang Isra Mi'raj yang akan disampaikan langsung oleh Al Mukarram Al-Ustadz Pronas Haji Mustafa M. Tabrani, Magister Manajemen. Selanjutnya yang keenam adalah yang juga kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Lampung Sai yang akan disampaikan langsung, insya Allah nanti bergabung bersama-sama kita, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andas Haji Syahrudin Zainal Pagaralam, Sarjana Hukum. Selanjutnya yang ketujuh adalah ramah tamah. Kita mungkin nanti akan ada nyanyi-nyanyi bersama, mungkin karena kangen ya, walaupun kita dipakai virtual, tapi kita insya Allah nanti nyanyi bersama-sama berkaraoke yang akan dipimpin oleh Indra Badri atau musisi. Selanjutnya penutup, kita nanti acara makan-makan yang sudah disiapkan di rumahnya masing-masing. Demikianlah urutan-urutan susunan acara kita pada malam hari ini. Baik, saya lanjut ke acara kedua, yakni pembacaan atau doa khatam Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Dahlan SAG. Kepada Pak Ustadz, saya persilahkan. Ini aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan host kita yang luar biasa, Bang Solihin Syam, penceramah kita Mustafa Muhammad Kamroni MA, para peserta Zoom Meet, orang tua kami, mohon maaf tidak bisa kita absen satu persatu.
Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon apa yang sudah kita baca dari Al-Qur'an, karena malam hari ini kita khataman. Mudah-mudahan segala kekurangan dalam kita membaca Al-Quran disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dunia dan di akhirat mudah-mudahan Al-Quran sebagai sahabat kita, bil khusus ketika nanti kita masuk ke alam barzakh, kita mohon kepada Allah agar Al-Quran menjadi sahabat kita di alam kubur sebagai penerang di alam kubur kita, dan insya Allah di yaumil qiyamah nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Dan tentunya juga kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita, anak kita, keluarga kita, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka berkat kita kumpul pada malam hari ini melalui Zoom Meet, mereka mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah kiramil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita membaca di beberapa surah dari Al-Quran, juz-juz terakhir. Kita awali dengan surah At-Takatsur. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون معهم لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك لا والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amin. Wa nahnu ala shahidin. Amin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. جزء من القرآن جزاء. آمين. بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء التوبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء وبالراء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف كربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالباء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تلاوة القرآن كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط
نورا آمين وفي اللهم الجنة آمين رفيقا ومن النار سترا وحجابا آمين وإلى اللهم الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام آمين وارزقنا داء بالقلب واللسان آمين اللهم وحب آمين الخير والسعادة آمين والبشارة من الإيمان آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين اللهم وتب آمين علينا آمين إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان آمين وبلغنا رمضان آمين وبلغنا رمضان آمين وبلغنا رمضان آمين وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب آمين اللهم آمين ربك رب العزة العزة عما عما يصفون يصفون وسلام سلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Salawat dulu. Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai khatam daripada Al-Quran. Selanjutnya kita juga sudah berdoa untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabah doa-doa tadi yang dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Dahlan. Amin. Yang bergabung di Lampung Sai, di Jakarta ataupun masyarakat Lampung pada umumnya diberikan sehat walafiat, barokah dunia akhirat. Terima kasih Ustadz, dan kepada yang bergabung, saya selamat bergabung. Mudah-mudahan kita tidak akan lama, hanya batasnya paling sampai jam 00. Ya. Saya bergabung sudah kelihatan Bang Taswin. Selamat bergabung Bang Taswin. Ya. Ernawati. Mana kita dulu ada misalkan ya Ibu Bapak Ismail Yahya, apalagi yang sudah berada ada Timokni dan semuanya yang terlihat bisa terbaca. Mudah-mudahan ya yang lebih itu nah kalau mukanya saya kenal walaupun Oppo saya kenal mukanya. Baik, kita langsung saja acara selanjutnya. Kita mendengar sambutan dari inisiator daripada khataman di Lampung Sai ini, yang kita tahu semua ya, kita mulai dari bulan Agustus dan terakhir memang minggu ini dipercepat, harusnya kita hari Minggu tamat di jusnya masing-masing ya. Ya, masing-masing kita sudah menamatkan berarti 30 juz Quran, berarti kalau kelompok, secara grup kita sudah tamat 30 kali 30 ya. Ya, 30 juz luar biasa ini. Insyaallah doa-doa kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sambutan dari inisiator khataman kepada Yang Mulia Hajah Saudah Batik Tuan. Nah, ini panubi atau wahi detik adik Jemaat Taswin. Bapak Taswin. Silakan. Persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu maulanal azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Lampung saya, apakah sudah berada bersama kita? Bapak Sahrudin ZB, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kroasia. Yang terhormat Bapak Ahmad Syah Tarmizi dan semua pengurus Lampung Sai DKI. Semua anggota Lampung Sai yang pada malam hari ini hadir bersama kita, khususnya anggota kami Tadarusan yang saya cintai, Bapak Ustadz Haji Muhammad Dahlan, Bapak Ustadz Haji Mustafa Tarani yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, izinkan saya sebagai inisiator menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua peserta yang meskipun penuh dengan kesibukan sehari-hari, tapi dengan niat dan kebulatan tekad akhirnya kita sampai kepada khataman yang malam ini kita selenggarakan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena tanpa bantuan dari Yuyun sebagai admin, kita tidak mungkin bisa melaksanakan ini secara baik, dan juga bantuan saudara Bapak Solihin yang terus-menerus bersama kami. Dan tentunya bantuan moral dari Ketua Lampung Sai DKI yang terus-menerus kami terima. Terima kasih. Kami hari ini telah menyelesaikan tadarusan Al-Quran 30 juz. Semoga Allah memberi kami rahmat-Nya dengan Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan menganugerahkan kepada kami semua kemampuan untuk senantiasa membacanya siang dan malam, meskipun hanya satu ayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barusan tadi ada suara-suara kedengaran ibu-ibu yang mengatakan kita cuma berhenti sebentar saja ya, nanti bulan puasa kita terus. Ini sudah dicatat malaikatnya. Malaikat sudah mencatat. Jadi tinggal kita laksanakan mulai Ramadan, insya Allah Tuhan bersama kita. Amin. Dan kita akan melaksanakan tadarus selanjutnya. Karena khatam itu bukan berarti kita tamat dan sudah tamat, tidak. Tidak pernah ada tamat dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran terus menerus seumur hidup kita. Bacalah Al-Quran. Demikianlah sambutan saya. Saya akhiri dengan minta maaf kalau selama ini saya ada salah-salah kata. Tapi pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tim Saudah yang karena kegigihan beliau dibantu oleh Kak Yun perjalanan hataman kita. Alhamdulillah ya sampai hari ini kita sudah hatam. Kalau kita mungkin baca sendiri-sendiri agak ini juga agak males gitu. Ya paling kita pernah sebut. Tapi dengan adanya kita Ukhuwah Islamiyah di Lampung Sai dengan hataman dan juga kita membaca arti-artinya dari awal-awal memang kita membaca, setelah itu kita ada artinya dan sebagainya. Akhirnya sampai saat ini mungkin karena waktu, karena ibu-ibu semua yang pesertanya, yang muda cuman hanya ada Bang Taswin, tapi alhamdulillah kita lancar. Terima kasih Batin Saudah, terima kasih Kak Yun yang sudah setia mengadmin daripada WA Group Ukhuwah Islamiyah Lampung Sai. Baiklah, para jemaah sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PPD Lampung Sai yang memang sudah lama sekali kita tidak mendengar suara Bung Amal Shah ini. Beliau sibuk sekali ya mondar-mandir antara Palembang, Jakarta, Bandung, Palembang, Jakarta, Bandung. Sekarang kita akan mendengarkan suara beliau yang menggelegar tentunya dalam sambutan sebagai Ketua DPD Lampung Sai DKI Jakarta. Ada Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Amal Shah Tarmizi. Saya persilahkan. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kelihatan fotonya ya? Waalaikumsalam. Warahmatullah. Tabi pun. Om. Ya pun. Ini nih yang ini. Yang saya hormati Nah, Ketua Umum DPP Lampung Sai, Pak Sarudin JP, yang mudah-mudahan segera masuk. Yang saya cintai Ibu Batin Saudah, inisiator hataman Quran kita, dengan koordinatornya Kak Yun. Yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota Lampung Sai DKI, wabil khusus Bapak Sekretaris, Pak Solihin, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ustadz, yang telah mengkoordinir acara kita. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan semuanya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersingkat waktu, acara hataman Quran ini sekaligus acara Isra Mi'raj yang bertepatan pada hari ini, dan sebulan lagi juga kita akan menghadapi bulan puasa. Pandemi masih berjalan. Kami mengharapkan seluruh anggota Lampung Sai kalau sudah dapat jadwal, dapat panggilan vaksin, agar melaksanakan vaksin. Apalagi anggota kita banyak yang lansia. Tapi tetap protokol kesehatan dijalankan. Mudah-mudahan acara silaturahmi malam ini akan mempererat tali persaudaraan bagi kita semua, dan kita juga mendoakan keluarga besar kita yang telah meninggalkan kita, Bang Rantawan, Atulai. Semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surga. Mari kita kirimkan Al-Fatihah buat kedua almarhum tersebut yang sangat besar dedikasinya dalam membesarkan Lampung Sai, khususnya di DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Batin, Kak Yun, dan seluruh anggota Ukhuwah Lampung Sai. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan bisa menjalankan ibadah puasa pada waktunya nanti dengan baik. Amin. Salam
kangen dari kita semua. Pandemi memang banyak ibu-ibu kita sakit karena sudah jarang ketemu-ketemu. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menyalurkan kangenan kita, kerinduan kita sebagai sesama keluarga besar Lampung Saya DKI. Terima kasih Pak Solehin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Terima kasih Pak Ketua. Berkat semangat Pak Ketua memerintahkan kepada Setaris untuk coba diinisiasi, dikoordinir, ada permintaan dari ibu-ibu untuk melaksanakan khataman di Lampung Saya. Akhirnya tanggap, langsung menghubungi Kak Yuniar, alhamdulillah akhirnya terlaksana. Insyaallah Lampung, masyarakat Lampung dimanapun berada terus mensiarkan agama kita, terutama mengajak untuk mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, dan memahami isinya tentunya. Alhamdulillah, baik di WhatsApp grup Ukhuwah Lampung Sai ataupun di WhatsApp grup Lampung Sai, semua di sana kita mendapatkan ilmu-ilmu agama ya yang menuntun kita untuk kebaikan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, waris segalo, kita akan mendengarkan tausiah agama tentang Isra Mi'raj, tentang hablum minallah, hablum minan nas, terutama silaturahim, dan juga kita masuk menjelang bulan suci Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mustafa Muhammad Tabrani. Beliau adalah tamatan Gontor, Tebu Ireng, tapi lama di Malaysia. Beliau ini menjadi penceramah dan guru ngaji di Malaysia. Nah, baru beberapa tahun ini, sekitar 3-4 tahun, kembali ke Indonesia. Jadi kalaupun bicaranya agak seperti orang Malaysia, ya mohon maklum, karena beliau dilahirkan di Jakarta, dibesarkan di Malaysia. Pada Ustadz, saya persilahkan untuk disampaikan. Ya. Sehat atau tenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami hormati seluruh jamaah, wabil khusus Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Bapak Amal Shah Tarmizi selaku ketua atau pimpinan dari Lampung Sai, semuanya warga Lampung Sai yang bergabung dalam grup ini, yang hadir pada malam hari ini khususnya, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Juga yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Dahlan SAG selaku guru kita, yang tadi pada awal telah membaca doa khatam Al-Quran, sekaligus kita membaca khatam Al-Quran. Dan juga yang saya hormati sahabat saya yang setia, senantiasa aktif dan semangat, Bapak Solehin Syam SEMM, yang begitu aktif dalam mengatur acara pada malam hari ini. Dan juga Ibu Zubaidah selaku istri yang membantu kelancarannya, ya. Tentunya saya selaku sahabat beliau mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya yang pada malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama berkumpul di malam Jumat yang penuh berkah ini, khususnya tanggal 27 Rajab yang baru kita lalui semalam, ya. Ini merupakan malam di mana Rasulullah SAW di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang saya pakai ini, ya. Benderanya Masjid Palestina, ya. Sengaja saya pakai ini karena untuk mengingat, ya, Isra Mi'raj ini. Tentunya mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya jangan sampai kita luput dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat al-afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan untuk bisa menghirup udara dunia ini yang cepat atau lambat kita akan tinggalkan juga. Untuk itu, segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini dan seterusnya, mari bersama-sama kita manfaatkan untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu mungkin dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita terus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan selamat berbahagia di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam mari bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang hidup pada abad ini yang masih diberikan kesempatan, mari bersama-sama kita selalu berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya semampu mungkin, dan juga terus kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca khususnya dianjurkan pada malam Jumat ini dan hari Jumat berbanyaklah baca selawat, ya Pak Solehin. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca kelak di kemudian hari, itulah yang akan dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dari kantong sakunya sebagai syafaatnya kepada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, Lampung Say, ya, yang saya muliakan. Dalam bahasa Malaysia nih gini, sempena. Sempena malam ini kita mengadakan acara memperingati Isra Mi'raj, ya. Tentunya tidak terlalu jauh akan menyimpang kalau kita sedikit membahas terkait dengan inilah satu-satunya tanggal bulan Rajab, ya. Di bulan Rajab yang bersejarah, yang begitu agung dan besar. Kenapa? Dengan peristiwa Isra Mi'raj inilah, pada malam hari inilah, dan sampai saat inilah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu ditetapkan pada tanggal, didapat oleh Rasulullah SAW pada tanggal 27 Rajab pada tahun 8 kenabian. Yang terkenal yang kita sudah dengar bersama-sama adalah, dan kita sudah hafal sekali, bahwasanya proses Isra Mi'raj ini adalah diakibatkan, ya. Bukan diakibat, sebabnya adalah karena Nabi pertama katanya orang yang dia sangat sayangi dan cintai istrinya Siti Khadijah, yang membela perjuangannya dalam berdakwah di tanah Arab yang begitu dahsyat perlawanan kaum kafir Quraisy, tiba-tiba orang yang menyokongnya, mendukungnya dengan semangatnya, dengan hartanya, tiba-tiba Allah ambil kepangkuannya. Siti Khadijah meninggal dunia
di tahun 8 kenabian. Ini pertama. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Orang yang begitu gigih mempertahankan, membentengi Rasulullah SAW dari segala ancaman kaum kafir Quraisy yang membela perjuangan Nabi kita Muhammad SAW pun Allah cabut kembali kepadanya. Dari dua peristiwa inilah maka dikatakan dan disebut sebagai Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Oleh karena itu, karena kesedihan itulah yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengajak rekreasi, jalan-jalan ya. Jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai yang dikatakan kendaraan yaitu buraq atau binatang buraq. Ini jangan sampai kita salah persepsi. Buraq yang kita dengar bahkan ada di toko-toko poster itu ada gambar buraq itu berbentuk seperti kambing, palanya itu berbentuk warna cantik, badannya kambing. Ini adalah bukan buraq yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Buraq yang kita lihat ketika ada lukisan yang saya pun pernah lihat juga itu ya. Buraq itu di toko-toko lukisan itu ada gambar kambing putih warnanya berkepala cewek cantik. Ini bukan buraq. Itu adalah cerita-cerita Israiliyat yang digambarkan dengan lukisan seperti itu. Iya. Ya, itu bukan seperti itu. Yang saya mau katakan adalah begini. Seandainya Siti Khadijah tidak meninggal ketika itu. Dan seandainya Abu Thalib pun tidak meninggal ketika itu. Apakah Nabi kita tidak akan Isra Mi'raj? Kira-kira gimana? Saya yakin ya, proses Nabi kita Muhammad SAW Isra Mi'raj bukan hanya gara-gara Siti Khadijah meninggal atau Abu Thalib meninggal dunia. Walaupun mungkin ketika itu Siti Khadijah tidak meninggal dunia dan Abu Thalib pun tidak meninggal dunia, tetap Rasulullah akan Isra Mi'raj dan akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat yang 5 waktu itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala membuat skenario ya. Dimatikannya dulu Siti Khadijah, Abu Thalib dimatikan juga. Sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu didatangi oleh malaikat Jibril yang diterangkan dalam hadis Imam Bukhari yang begitu panjang sekali hadisnya. Ini hadis yang terpanjang saya kira di hadis Bukhari ini ya. Nabi mengatakan malam itu ya, ini ada dua versi, ada yang mengatakan tidurnya di Masjidil Haram, ada yang mengatakan di rumah istrinya ya. Bahwasanya Nabi ketika itu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Nabi dibasuh hatinya dengan air zam-zam. Kemudian setelah suci bersih, dimasukkan kembali hati itu ke dalam tubuh Nabi dan ditutup kembali. Ini satu gambaran luar biasa. Dalam ilmu kedokteran mungkin gak akan masuk secara logik. Bagaimana cara Jibril membelah dada Nabi, terbuka, dikeluarkan hatinya. Ini hanya baru satu proses yang luar biasa yang hanya bisa kita terima dengan keimanan dan keyakinan. Setelah Nabi kita dibersihkan, singkat cerita adalah Nabi kita diperjalankan Isra namanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya berapa kilometer? Belum tahu, 600 kilometer kurang lebih. Yang kalau ditempuh dengan perjalanan zaman dahulu dengan onta bisa menghabiskan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan baru sampai ke Palestina. Tapi ketika itu Rasulullah SAW hanya dengan menempuh satu malam bahkan sampai ke Palestina. Di Palestina sempat sholat, ya. Bahkan Rasulullah sempat singgah di perjalanan di Thaibah dan sebagainya.
bertemu dan mengimami salat di Masjidil Aqsa itu, bahkan Nabi kita sampai terus dimi'rajkan dari Palestina. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang tertinggi di tanah yang tertinggi dalam tafsir terangkan, ya. Jadi kalau kita mau pergi ke langit, ya, dari dunia, ya, itu tanah yang tertinggi adalah Palestina. Jadi tafsir Munir menerangkan, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, kalau kita mau lebih dekat kepada langit, datanglah ke Palestina. Kenapa? Di situ tempat yang paling tinggi dan untuk mencapai ke langit itu lebih dekat. Begitu. Singkat cerita Nabi kita Muhammad SAW di langit pertama dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan, dengan tanpa berpakaian astronot. Ini keimanan lagi yang berbicara nanti ini, keyakinan lagi. Orang-orang yang liberal ini akan percaya seperti ini. Mana mungkin manusia bisa ke langit dengan tanpa berpakaian astronot, bisa hancur mati karena sudah hampa udara. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan subhanalladzi asra. Ini kalimatnya begitu. Maha suci Allah alladzi yang asra memperjalankan. Ini kuncinya. Allah yang memperjalankan. Bukan Nabi jalan sendiri. Jika Allah memperjalankan, dimanapun, kapanpun, di udara manapun, Allah yang menjaganya. Nah, ini satu keimanan yang nanti akan saya sambung ketika sudah sampai di langit yang ke-7, pulang kembali ke tanah Mekah, nanti akan kita ceritakan sedikit, serba sedikit saja. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Ini satu adat sebagai nabi sejak dulu. Yang namanya nabi-nabi itu memang antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu harus berhubungan. Akan tahu dan berjumpa dengan karakternya. Agar Nabi Muhammad SAW sebagai nabi ini akan ada dasarnya. Bahwa Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Adam di langit yang pertama. Ini di hadisnya, panjang hadisnya. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dua nabi yang bersaudara ini. Bayangkan dari langit satu ya ke langit yang kedua berapa jauhnya? Ini otak pun nggak akan sampai kalau bukan karena keimanan. Ya. Di langit ketiga singkat cerita Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa tahun? Berapa ratus tahun bisa Allah pertemukan di langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Berangkat lagi ke langit yang keempat ketemu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima Allah pertemukan dengan Nabi Harun alaihissalam. Dengan 3 sosok. Jibril, Buraq, dan Nabi Muhammad. Ini selalu begitu. Di langit yang kelima di sana ada Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ke-7 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau diceritakan dari satu langit ke langit yang lain. Dan dialog antara Nabi, malaikat dengan Nabi-Nabi. Ini akan tuntas pada malam hari ini. Saya singkat saja. Ketika sampai yang ke-7 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian situ Nabi Muhammad SAW bukan sampai di situ lagi. Sampailah Nabi ke Sidratil Muntaha. Di sana Nabi kita menerima perintah sholat yang 5 waktu. Yang dikatakan di sana ada namanya Baitul Ma'mur. Ya. Di Sidratil Muntaha ada namanya Baitul Ma'mur. Itu adalah markas para malaikat. Baitul Ma'mur markas para malaikat, kata Nabi, di dalam Baitul Ma'mur itu Nabi saksikan setiap hari 70.000 malaikat masuk dan gak keluar lagi. Subhanallah. Setiap hari 70.000 malaikat masuk gak keluar lagi. Masya Allah. Berarti berapa banyak malaikat? Nah, disitulah Nabi kita Muhammad SAW menerima perintah sholat 50 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang dengan singkat cerita Nabi Muhammad secara lugu dan jujurnya tanpa protes kepada Allah, terimalah itu sholat 50 waktu. Turun. Mau bawa pulang ini perintah sholat kepada umatnya. Tapi ditanya, dicegat oleh malaikat Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, apa yang kau dapat dari Tuhanmu? Ini gitu dialognya. Kira-kira seperti itu. Wahai Nabi Musa alaihissalam, aku menerima perintah untuk umatku supaya sholat 50 waktu. Langsung dipotong oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, pulang lagi. Kembali kepada Allah, minta dikurangkan. Umatmu gak akan kuat, wahai Muhammad. Umatku aja yang besar-besar, kuat-kuat, itu gak kuat. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, kata Nabi Musa alaihissalam. Baliklah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dikurangilah 10. 50 dikurangi 10. Wah, lumayan kan diskon. Turun lagi. Belum sampai ke dunia, ketemu lagi Nabi Musa. Wahai Muhammad, bagaimana tentang permintaanmu kepada Allah supaya dikurangkan? Nah, kata Nabi Muhammad, nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengurangkan 10. Dipotongnya tinggal 40 sholat. Wahai Muhammad, cepat kembali lagi. Terus kembali lagi. Enggak akan kuat umatmu, wahai Muhammad. Balik lagi ke langit. Dikurangi lagi 10 lagi. Jadi 10. Ini begitu, berulang-balik. Ini sikatnya gitu. Dikurangi 10, tinggal 40. 40 dikurangi tinggal 30. Kurang tinggal 20. Tinggal 10. Turunlah Nabi kita Muhammad SAW. Sudah merasa puas, sudahlah. Sudah capek, istilah gitu ya. Malu sama Allah, udah 10, pengen minta dikurangi lagi. Tiba-tiba Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatmu pun gak akan kuat, walaupun cuma 10 waktu. Minta lagi sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad atas perintah dan nasihat Nabi Musa alaihissalam kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikurangilah dari 10 itu 5 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggallah 5 waktu Nabi Muhammad memegangnya dan kembali untuk turun ke bumi. Tapi Nabi Musa lagi-lagi mencegatnya. Wahai Muhammad, apa yang kau telah dapatkan dari permintaan yang terakhir? Wahai Nabi Musa alaihissalam, aku didiskon lagi oleh Allah 5 waktu. Tinggal 5. Wahai Nabi Musa, inilah perintah Allah yang akan aku bawa untuk umatku. Apa kata Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, minta lagi kurangin. Umat. Anak ayam turun berkokek. Udah 5, minta dikurangin lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Nabi Musa, aku sudah malu sama Allah. Udah 5, mau berapa lagi gitu loh istilahnya. Akhirnya Nabi Musa pun menerima atas usul Nabi Muhammad. Baiklah kalau gitu Muhammad. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan 5 ini pun sebenarnya sama dengan 50. Apa sebabnya? Sebab setiap amal umat Nabi Muhammad SAW, satu kebaikan dibalas 10 dengan kebaikan. Maka kalau sholatnya 5 waktu berarti sama dengan 50. Tuh hebatnya. Itulah yang kelebihan umat Muhammad SAW. Ini singkat cerita seperti itu. Kan? Turunlah Nabi ke dunia. Satu malam itu bolak-balik dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Aqsa ke langit sampai ke 7. Turun ke dunia subuh-subuh. Nabi Muhammad menyampaikan berita ini kepada kaum Quraisy, umat Islam di situ. Subhanallah. Orang-orang yang ketika itu mendengar cerita Nabi kita Muhammad SAW bahwa dia telah berjalan satu malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan sampai ada peristiwa-peristiwa yang Nabi temui, namun saya nggak ceritakan, panjang ceritanya. Nabi melihat orang perempuan digunting lidahnya, kan begitu? Ya kan? Ada yang melihat disaksikan orang perempuan mencakar-cakar wajahnya. Itu baca sendiri di bukunya, panjang ceritanya. Saya akan menyampaikan di sini bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu turun ke dunia dan menceritakan ini kepada para sahabat, ini terjadi yang namanya pergolakan yang luar biasa.
untuk orang-orang yang beriman ini akan menjadi berbahaya imannya kalau nggak yakin. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Allah perkuat lagi dengan satu ayat dalam surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Ini yang artinya adalah peristiwa yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Isra itu adalah merupakan fitnah. Apa artinya fitnah? Ujian. Ay illam tihanan li ahli Makkah. Jadi peristiwa diceritakannya bahwa semalam aku menerima sholat 5 waktu berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa itu merupakan imtihan, ujian kepada ahli Makkah. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira lahum, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka tentang kisah Isra Mi'raj itu adalah faminhum man kadzabahu. Di antara mereka ada yang mendustakannya. Yang pertama nih, wa minhum man kafara ba'da islamihi. Ada orang yang kafir kembali setelah Islam. Karena Nabi dianggap gila, yang pengacau. Ini ujian besar ini. Wa minhum man nafaqa. Di antara mereka ada yang menjadi munafik lagi. Ini keterangan dalam tafsir. Wa minhum man taqaf. Dan di antara mereka ada yang tetap seperti itu saja, tidak percaya, yang enggak juga langsung menolak gitu. Itu ada seperti itu. Bahkan wa minhum fi halati wa minhum man taraddada fi qalbihi. Dan ada di antara mereka yang hatinya berterguncang, mundar-mandir artinya. Percaya enggak ya? Percaya enggak ya? Ini karena Nabi bercerita seperti itu. Bahkan wa minhum man saddaqa kalamuhu sallallahu alaihi wasallam wazdadal mukhlisuna imanan. Namun ada juga orang yang ketika Nabi cerita seperti itu menjadi lebih kuat imannya dan lebih mantap imannya. Di antaranya adalah ketika itu yang paling percaya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, sejak aku kenal engkau, sejak engkau kecil, sejak engkau proses dari mulai anak-anak sampai dewasa, aku tidak pernah menemukan engkau seorang pembohong. Nabi tidak pernah bohong. Nabi seorang as-siddiq. Maka apapun yang kau katakan Rasulullah, aku percaya. Dengan sebab itulah, maka pada waktu itu sahabat Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq. Ada sahabat Abu Bakar yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang saya hormati, inilah peristiwa yang terjadi bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sholat 5 waktu. Yang tentunya prosesnya kalau kita mau jelaskan adalah karena sholat ini merupakan satu perintah Allah yang sangat suci, yang sangat mulia. Bahkan dengan sholat ini merupakan satu kunci apakah manusia itu hidup yang akan selamat dunia dan di akhirat. Maka ketika orang itu mau menerima, mau melaksanakan sholat, maka yang pertama-tama sekali adalah harus bersih hatinya. Ikhlas dulu baru sholat. Ya susah kan? Orang kalau sedang susah hati, hidupnya gelisah, sholat. Ini begitu mestinya, harus seperti itu. Jika orang mau sholat, hatinya bersih dulu. Bersih suci batin, suci zahir batin, bersih tempatnya, niatnya dan sebagainya, makanannya, baru sholat. Nah, karena sholat ini menurut hadis yang lain adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Dikatakan bahwa sholat itu adalah merupakan mi'rajnya orang yang beriman. Untuk itu pada hari ini hikmah daripada Isra Mi'raj yang kita temui di tahun ini dan kita jumpai tahun ini
mari bersama-sama kita ambil hikmah, jangan sampai sholat yang kita terima, sholat yang kita kerjakan pada hari ini tidak ada apa-apanya. Kita tingkatlah kualitas sholat kita, ya, perbaiki sholat kita dengan niat yang benar, yang baik dan sebagainya, agar jangan sampai kita setiap tahun memperingati Isra Mi'raj, namun sholatnya masih diabaikan, baik diabaikan secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang terpenting adalah dalam Isra Mi'raj ini, mari bersama-sama sholat kita perbaiki. Jangan sampai sholat yang sudah dikerjakan dengan baik menurut keyakinan kita, tapi perbuatannya, sikapnya, sifatnya sehari-hari masih nggak berubah. Artinya negatif. Kenapa demikian? Inilah yang saya katakan tadi, jika sholat itu dikerjakan belum mencapai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia nggak akan termasuk dalam kategori orang yang sholatnya benar. Kenapa demikian? Ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dikatakan dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang sholatnya tidak bisa menghilangkan sifatnya yang baik, yang buruk, maka sholatnya tidak ada apa-apanya. Ya. Artinya barang siapa yang sholat tapi sholat yang nggak berpengaruh kepada dirinya dengan berbuat yang baik-baik, maka bukan semakin dekat kepada Allah tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu agar kita menjadi orang yang benar-benar sholat itu dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang sholat dengan baik, Allah jamin dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya mari bersama-sama kita kerjakan sholat itu dengan penuh keikhlasan. Bersih pakaian, bersih zahir, bersih batin, kerjakan dengan ikhlas. Insya Allah sholat ini akan membekas kepada kita, dan sesuai dengan apa yang terjadi dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Itulah sekedar tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj ini akan kita terus pegang dan kita semangat untuk melaksanakan perintah sholat ini, karena yang terakhir, sholat itu adalah yang pertama-tama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di mahsyar. Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum amal-amal yang lain adalah sholatnya dulu akan Allah hisab. Jika sholatnya benar dan baik, sempurna, insya Allah yang lain-lainnya akan lolos. Demikian kira-kira pada malam hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz Mustafa yang telah panjang lebar menyampaikan tentang sejarah Isra Mi'raj, bagaimana kita yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa kita diperintahkan mengerjakan salat sebanyak 50 waktu. Sampai akhirnya kita mendapat diskon. Makanya bagi Bapak Ibu, jangan malas-malas kasih diskon. Ya, kasih diskon. Kita pun mendapat diskon banyak sekali dari 50 sampai sekarang kita mengerjakan sholat hanya 5 waktu. Itu untuk wajibnya, kita tambah dengan sunnah-sunnahnya. Dan setelah kita diberikan diskon hanya 5 waktu sholat, marilah kita jangan malas-malas melaksanakan mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi yang pertama-tama orang ditanya dalam kuburnya katanya tentang sholatnya, Ustaz ya. Kalau enggak sholat pada tabuk sama malaikat. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz yang sudah berpartisipasi untuk mensukseskan acara
peringatan Isra Mi'raj, sekaligus doa khatam Al-Quran dari Lampung Sai. Seharusnya acara kita adalah sambutan pengarahan umum dari Ketua Umum Yang Mulia Bapak Sahrudin Zainal Pagar Alam. Namun sampai saat ini belum terlihat ada namanya masuk, atau mungkin sudah ada Pak Sahrudin. Belum ada ya? Kita tunggu 5 menit supaya ada peregangan, tidak terlalu serius. Semua full senyum. Ya, full senyum. Nanya, Bang. Kita ya. Yain. Yain. Nanya, Bang. Tanya. Ya. Oh, enggak ada pertanyaan tuh dulu, ntar dulu ya. Acara belum selesai. Kalau boleh. Nah, nanti ya. Satu aja. Tanya sama siapa? Nanti aja, Win, nanti. Ustadz. Tanya Ustadz. Ke Ustadz. Coba tanyanya. Boleh ya? Nggak ada pertanyaan sebetulnya, Win. Oh. Ada peringatan aja. Tapi nanti saya kasih nomor handphone Ustadz aja. Biar nanti pas nanti. Ya. Atau gimana? Boleh. Ntar aja ya, terakhir nanti kita ada acara. Karena kita selesaikan dulu acara inti kita. Pak Ketua, Pak Malsa, mohon izin, Pak. Silakan. Ya. Lanjut. Ini sampai saat ini kita belum melihat Pak Ketua Umum masuk. Bagaimana kalau sedikit pengarahan dari Dewan Penasehat untuk mungkin mewakili daripada Ketua Umum pada Om Manong, kami persilahkan. Silakan, Mas. Sudah sehat kan ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, sedikit nggak apa-apa, Oma. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz, dua-duanya yang sudah memimpin acara malam ini, terima kasih. Kawasan agama kita di malam ini dalam rangka Isra Mi'raj. Sayangnya kita tidak bisa ketemu muka, cukup dengan Zoom saja. Alhamdulillah kita bisa berkenalan. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin hanya tinggal penasehat Oma yang harusnya rantauan almarhum dan Laila. Karena beliau dua-duanya meninggal, tinggal kita aja yang ada. Semoga beliau diterima di sisi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu. Akan solihin kata-kata sambutan atau dari mewakili penasehat dari Lampung Sai DKI yang bisa disampaikan malam ini. Maaf, opanya dalam keadaan kurang sehat, jadi tidak bisa ikut. Ya, untuk ini hanya Oma yang bisa tampil. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, supaya kita santai, tidak terlalu serius, tegang. Sebelum kita tutup acara, nanti kita akan bersama-sama dengan Om Indra Badri. Namun sejenak kita berkaraoke bersama-sama
ya berkaraoke bersama-sama lagunya Eramku di Lampung. Nah, yuk kita sama-sama dengar. Boleh ikut menyanyi, mulutnya aja. Ayo, silakan. Eramku di Lampung. Ya, Bang Kadarsa, silakan suaranya. Pohon. Tepi ulun pohon bang mewangi ke kahago tiup nadaku tiup pohon kepisayawan. Nah, terus. Tahu. Nggak kedengeran suaranya. Dia kan pakai laptop, ini mana ngerti. Suaranya nggak keluar ya. Kedengaran. Oh. Suaranya nggak muncul. Tiuku sai kaya rayo, tepi adik, tepi ulun toho, dan ngeram iku segago. Oh, Suara nggak jelas. Ya, terima kasih. Itu dari atau suara dari Madri sebagai musisi. Jangan lupa ya, kalau buka YouTube baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Acara inti kita sudah berakhir dan sebelum kita tutup mungkin kita ada acara ramah tamah ya. Akan kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng mungkin kabar KBRI, bagaimana kabar kayak Om Manong yang kurang sehat, Om Manong, ada Kak Yanti di sana, ada Istiqomah Kais dari Kalianda, senior kami Kalianda, ada Semara Dewi, ada Kak Ernawati, ada Tante Diana Hasan, selamat bergabung Tante Diana. Ya. Dan yang perlu juga kita dengar suara dari Kak Yun ini sebagai koordinator admin. Jadi, mukanya nggak kelihatan langsung nih, jangan-jangan masih pakai daster nih. Ya, ada Dinda Rosa Hasarul juga dari Kalianda ikut bersama kita. Ya, Bang Kadarsa sampaikan
dalam kesempatan ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya, 20 menit sebelum kita akhiri acara kita. Yang jelas ya, biar tidak tegang, santai saja. Sambil makan nggak apa-apa, sambil makan. Seperti kami di sini ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada kue, semua buatan Nyonya Jubaidah. Ya, yang pengen silakan, ini kue apa namanya? Kue gabung. Ya, nah, biskuit ditaruh di dalamnya, isinya tape. Batin Saudah pasti senang nih kalau kemari. Saya nggak bisa kirim, dan dari itu, ya, ya, Pak Ketua, mungkin ada. Iya. Bung Ibnu, mana Bung Haji Ibnu tadi? Kira ada yang sampaikan? Bung Ibnu? Atau sudah capek ya, malam sunnah ini? Malam sunnah? Ya, Yesi, mungkin ada yang menyampaikan, Yes? Nggak ada ya? Gimana Pak Ketua? Kita tutup acara kita atau gimana? Nyanyi-nyanyi? Pak Ketua? Tutup aja kalau udah selesai. Tutup aja ya, udah nggak ada ya? Baik, Bapak Ibu, dan acara inti kita sudah selesai. Nanti kalau yang masih ada waktu kita bisa bersantai ngobrol-ngobrol ya, atau yang mau nyanyi silakan. Namun sekali lagi sebelum kita akhiri, kita tutup. Lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Mustafa yang sudah memberikan tausiah pada kita semua. Insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan juga kepada Ustadz Muhammad Dahlan yang telah memimpin doa kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah SWT. Saya juga terima kasih pada Ezas Production, Bang Epang, dan kawan-kawan sudah menyelenggarakan acara ini. Memang kita sudah persiapkan, karena saya berpikir kita akan diikuti oleh 100 lebih peserta. Jadi saya tidak main-main melakukan Zoom meeting ini. Alhamdulillah yang bergabung sama kita ada 23 peserta. Mudah-mudahan ya. Itu 29 peserta, tapi itu termasuk jamak, banyak lebih dari 1. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, juga Ketua DPD Lampung Sai, Bapak Masah, mengucapkan permohonan maaf ya atas kekurangan, mungkin karena ini juga pertama ya kita melakukan virtual, Allah didengar. Dan saya bukan promosi tapi hanya menyampaikan bahwa Ezas siap membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melaksanakan hazard, kawinan, sunatan atau seminar dan sebagainya, boleh memakai Ezas Production ini. Tak langsung hadir ke rumahnya, ya seperti kita saat ini melaksanakan virtual Zoom. Demikian saya pembawa acara. Mohon maaf sekali lagi. Akhiri kita tutup bersama-sama acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Orakuy. Oke. Orakuy. Oke. Kak Yesi. Hai. Makan buah kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dimakan hidangannya masing-masing. Ya. Aswin, Ya, kabar? alhamdulillah. Kabar baik. Omi, Bang Ibnu, Assalamualaikum. Ya. Pak Kabar Su. baik. Ada anak ke isi. Alhamdulillah sehat. Gimana? Vaksin udah? Dah, Kita belum beres. ini. Habis di bawah ini katanya.
Tadi cuma nganterin Iya. aja. Bang Aswin. Ya, Bang, siap. Bang Taswin dari Lampung Atunang. itu. Mana Atunang udah istirahat? Mana Tatano? Alah, Kak. Saya ikut dari awal, takut dipecat. Dari awal. Mana yang lain nih? Bang Solihin kan Bang Solihin udah hilang. Ini ada cucung saya ikut juga ya, Dito ya. Videonya mati aja. Kameranya dimatiin itu. Mana Dito? Iya. Nggak apa-apa, generasi penerus. Tadi kami DPP gerakan Hikmah Isra Miraj, Bang. Di rumah Tuai tadi siang. Ya. Tadi rumahnya Ustaz Johan Sulaiman. Isra Miraj di mana? Masih ada Pak Kawin, masih ada Pak Ustadznya. Mau bertanya, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Demi Allah saya terpukau tadi mendengar ceramah dari Pak Ustadz yang begitu jelas, begitu runtut dan runut. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan saya. Di balik satu hikmah Isra Mi'raj tadi bahwa katanya kadar daripada sholat kita yang 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Itu satu. Nah, pertanyaannya adalah hikmah apa di balik cerita tawar-menawar sholat dari 50 waktu sampai 5 waktu yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad. Sementara sifat Allah itu katanya Allah segala mengetahui. Dia adalah Al-Malikul Mulk. Memiliki semua alam ini dan dia mungkin tahu akan kondisi daripada umat. Nah, hikmah apa sekali Ustadz dari cerita tawar-menawar tentang jumlah pelaksanaan sholat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak apa nih? Taswin, Pak. Taswin. Seluruh kejadian yang terjadi di alam ini semuanya Allah Maha mengetahui. Ya. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau Nabi Adam itu enggak melanggar perintah Allah, kira-kira dia dibuang ke dunia enggak? Tidak. Kira-kira jika Nabi Adam tuh enggak makan buah khuldi, kira-kira Nabi Adam tuh dibuang ke dunia enggak ya? Ya. Ya gitu ya. Jadi emang sengaja Allah itu Nabi Adam disuruh makan buah khuldi, melanggar perintah Allah, tiba Allah buang ke dunia sehingga ada kita hari ini. Ya kan? Jadi kalau berbicara seandainya akan mundur ke belakang. Seandainya tidak ada tawar-menawar dari Allah kepada Nabi kita Muhammad, kira-kira setelah itu 5 waktu atau 50 waktu ya gitu. Banyak hikmah jadi ketika Allah itu memerintahkan kepada malaikat misalnya. Kok Allah butuh malaikat sih gitu kan? Berarti Allah nggak kuat dong tanpa malaikat gitu. Kok justru Allah pakai ada sila malaikat, Jibril, Mikail, Israfil sampai 10 yang wajib kita ketahui ya. Artinya di situ Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya dalam ilmu balaghah dikatakan Allah itu setiap peristiwa ada yang namanya ta'limun lil ibad. Apa? Ta'limun lil ibad. Memberi pada manusia. Bahwasanya dalam hidup ini kita butuh yang namanya proses. Contoh seperti Allah menjadikan langit itu, langit dan bumi 6 hari. Bisa nggak Allah menjadikan langit itu sehari saja? Kok bisa 6 hari gitu? Ya kan? Ya, itu proses. Artinya Allah memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya, kepada manusia kalau dalam bertindak, bekerja dan sebagainya, bermasyarakat itu ada proses-proses yang perlu ditempuh oleh manusia. Katalah tadi ada 50 waktu, itu ada tawar-menawar. Oh, ternyata Allah mengajarkan kepada kita
kita butuh yang namanya proses tawar-menawar. Seperti itu. Dan perlu proses nasihat dari orang yang lebih mengetahuinya. Nabi Musa lebih mengetahui, Nabi Muhammad dinasehati. Gitu kan? Itu proses namanya. Mengajarkan kepada kita, jangan kaku hidup ini. Perlu diskusi, ya kan? Perlu tanya orang yang lebih mengetahui. Begitu Ustaz ya kira-kira? Ya, begitulah. Itu yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah sekedar yang saya dapatkan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Kalau memang ini biar ditinggal juga enggak masalah ini. Ya, karena memang sudah kita tutup. Terima kasih banyak. Ya. Ada rahasia. Ya. 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 Terima kasih Ustaz. Ya, Pak Mustafa, enggak ada yang ngantar. Ya, ya. Ben? Ya. Apa kampung? Hujan terus? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, hari ini cuma rintik-rintik, agak panas. Ya. Batin, ya Batin. Yo. Pak Ketua masih ada. Pak Ketua masih ada. Pak Marsa udah turun ya? Waduh. Ya. Oh. Masih ada. Ada ya? Ya, saya mau kan ini Pak Ketua, Bu apa namanya? Batin, Pak Yun, kita kan masih ada dana itu yang di saya. Kita ada rencana katanya bahwa sisa dana itu ada sekitar 2 juta lebih. Itu mau disumbangkan untuk bencana banjir. Ya mungkin tidak bisa beli apa, tapi mungkin ya kita belikan nasi kotak atau apa untuk dibagikan pada saudara-saudara kita yang terkena korban banjir. Apakah kita menyetujui uang itu kita belikan untuk kita sumbangkan untuk saudara kita yang kena banjir? Nah kalau ini nanti atau besok saya akan transfer, mungkin akan dikoordinir oleh Kak Yunia. Karena Pak Ketua dan semuanya persetujuan, terutama Batin, dapatnya. Oke. Enggak, jangan. Aku enggak mau. Udah enggak ada yang banjir. Ya. Ada Solihin. Mungkin di Lampung ada banjir atau apa, ya silahkan kalau memang ini, atau kita kembali ke Bendahara Lampung Say untuk diinikan, entah saran Pak Ketua. Enggak, disimpan aja dulu, nanti kalau ada yang benar itu bencana. Ya. Sekarang kan lagi udah tenang. Oh gitu. Batin gimana Batin? Karena uang saya pegang, saya beliin ini, beli tete nanti, beli pisang. Enggak masalah. Ya. Ya Batin, mungkin ada Batin? Ditunggu saja sampai ada yang lebih penting yang harus dikeluarkan. Sekarang ya simpan aja dulu, saya setuju tadi pendapat siapa. Besok semua laporan akan saya grup baik Lampung Saya ataupun di Ikhwah. Kita belum bubarkan itu, tadi akan laporkan semuanya. Ya memang ya, awalnya kita butuh segitu, tapi melihat situasi kondisi karena berlanjut terus, dan saya tidak mau asal-asalan seperti awal. Kita virtualnya kemarin tersendat-sendat, ya akhirnya saya siapkan istri kue beli ini sebagainya supaya kita apa namanya tidak terlalu kelihatannya kosong-kosong amat gitu. Tapi masih ada ya sisa sekitar 2 juta lebih ya. Jadi besok saya hitung lah. Gitu. Tapi sore tadi sudah saya hitung-hitung juga. Pak Ketua bagaimana Pak Ketua? Oh Batin tadi belum ya? Udah ya? Sudah Batin? Ditahan dulu gitu ya? Sudah tahan aja dulu sampai ada kebutuhan yang lebih mendesak. Ya, tapi mungkin di mana di Bendahara aja ya? Apa di Kayun aja ya? Ini kan untuk acara ini. Enggak,
di Seknek aja lah, Pak disolihin aja. Nanti ini saya beliin pisang nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Pak Ketua, Pisang sekesek. Pak Ketua. Ibnu dulu nih, Ibnu. Gimana nih pendapatnya? Kalau aku setuju di Adinda solihin aja. Oh gitu, ya. Makanya kita nunggu ini nih, ketua nih. Ketua, Pak Ketua, Ibu Ketua tuh. Mana? Bu Ripi. Gimana? Bu Ripi, Bapak masih ada, Bapak? Masih monitor? Mas, kayaknya keluar tadi, coba sebentar. Oh. Kayak sepertinya sudah ditutup tadi. Nah, ini masih bincang-bincang. Ada sisa dana di saya gitu, apa memang kita sebentar. Apa kita buat kebutuhan yang lain nanti? Oh gitu. Mau disimpan di mana gitu? Simpan di pembahasan uang kas atau apa? Dana uhuah atau apa? Ke Ibnu mana ya? Namanya masih ada nih. Ah, itu ketua. Wah. Ini kita masih ada sisa dana di saya sekitar 2.200.000-an gitu. Kalau hitung-hitungan kasarnya. Waktu itu saya bicara dengan Kak Yun bahwa kalau memang ada lebih kita berikan saja kepada saudara kita yang kena musibah banjir atau kita belikan nasi kotak atau apa. Nah ini sekarang ada lebihnya sekitar 2 juta lebih. Nah apakah kita akan tetap sumbangkan atau kita simpan dulu? Mungkin masih ada acara-acara berikutnya. Gimana? Silakan aja diatur, bisa disumbangkan, bisa disimpan dulu ya. Ya, disimpannya ke nanti Kak Yun ya yang koordinator ya. Jangan aku, udah Dinda solihin aja. Gimana Ketua? Iya Pak Dinda solihin lah yang megang, kita nggak usah, udah. Oke Pak Ketua setuju. Ya udah sumbangkan aja semua. Ah ya. Itu Kak Yun. Di mana kira-kira itu? Taswin ada di Lampung atau di Kalimantan Selatan? Atau... Di Korea. Hah? Korea Selatan. Korea. Nah, jangan Korea. Korea. Ngapain orang Korea? Itu kan all you sing it. Kroy. Hah? Kroy. Kroy. Oh gitu. Ya. Nggak gini, Adinda solihin mungkin kan kita bulan Ramadan katanya kalau memang kita ada tadarus lagi, siapa tahu nanti kita di bulan Ramadan kan lebih baik banyak kalau mau bersedekah di sana kan lebih afdol gitu lebih. Nah sebaiknya dipending aja dulu, disimpan dulu sama Adinda solihin gitu loh. Baik Kak Yun, makasih. Mungkin ada terbaik lagi dari Kiai Ibnu. Ya, segera mudah-mudahan segera COVID ini berakhir, kita ketemu darat. Amin. Kosong Ramadan. Ya. Ya, tetap jaga jarak. Ya. Ya, Fatin Saudah. Nah, di sekitar 200 sekian lah gitu. Dan tepatnya belum ini, terakhir. Tapi tadi sore saya hitung-hitung ya sisa seperti itu. Kita ada uang 5 juta. 5 juta terakhir 800. Ada pengeluaran untuk Ustadz dan konsumsi, terus untuk Ezas. Akhirnya masih ada sisa 2.200.000. Nah makanya apa tadinya kita akan sumbangkan. Tapi kalau ada pendapat bahwa kita tahan untuk acara khataman kembali, ya karena memang ini dana yang punya tuh khataman gitu. Apa nama Ukhuwah Islamiyah Lampung Sai.
Hanya karena uang ini adalah uang bersama, ya saya harus musyawarahkan dulu gitu. Dan laporan besok saya akan kirim baik di PDF ataupun di Excel-nya. Laporan semuanya. Siap. Ya. Oke. Nah. Atau mungkin kita berpikir dulu ya, jangan sekarang ya. Mungkin udah terlalu malam, mungkin besok-besok kita apa namanya ya kita di grup aja, mungkin akan ada jalan. Pokoknya ada uang besok saya laporkan, itu saja. Oke? Ya, terima kasih. Atin, Ibnu, Sayun, Pak Tua, Om Ina, Kak Nopi, Menteri Kak Iyo, Yanti yang masih ada. Terima kasih banyak. Ya kita tutup paripurna pertemuan kita. Ya, selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kita bermimpi indah malam ini. Amin. Semangat pagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Tasmin. Sampai ketemu. Ya, Batin. Sehat selalu ya. Terima kasih, sama-sama. Ya, siap. Om Ibnu. Terima kasih. Om Indra baru mau. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai kita tadinya mau nyanyi-nyanyi Om Indra, karaoke-karaokean, tapi mungkin karena malam Jumat jadi kurang tepat juga Isra Mi'raj nyanyi katanya ya. Yang bagian ini suaranya terputus-putus. Putus ya? Iya, terputus-putus. Jadi nggak kedengeran suaranya. Ya di bawah udara mungkin Om. Ya udah. Baik Om. Nanti di-share. Ya, lagu di-share aja di grup. Dengar nggak nanti? Siap. Yang tadi nggak bisa ya? Dah.